Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah dapat membimbing kita untuk hadir bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang semoga Allah memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kembali kita untuk membacakan hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang masyhurnya disebut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menyambung hadis setelahnya, yaitu hadis ke-36. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu faja'ala yamsahu dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Rawahu Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang artinya adalah dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan nama beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga penisbatan beliau adalah Al-Hudali Al-Madani. Jadi beliau adalah dari Hudali dan dari orang Madinah. Sedikit tentang biografi beliau atau keutamaan-keutamaan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, yang sebelum didirikannya Darul Arqam. Apa itu Darul Arqam? Darul Arqam adalah tempat pertama yang ditunjuk untuk dijadikan tauhid, menyebarkan agama Islam yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua, beliau mengikuti perang Badar dan juga perang-perang lainnya. Kemudian yang ketiga, beliau juga termasuk orang yang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil Al-Quran daripadanya, sebagaimana perkataan Nabi SAW, hudul Quran an Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, ambillah Quran itu dari Ibnu Mas'ud. Dan juga beliau adalah dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, dan juga ada yang mengatakan 33 Hijriah. Dan di mana beliau wafat? Beliau wafat ada yang mengatakan di Madinah dan ada juga yang mengatakan di Makkah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ka'anni, seperti saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di sini dapat diambil kaidah bahwasanya saking kuatnya hafalan perawi-perawi hadis, maka perawi hadis tersebut sampai dia menggambarkan bahwasanya dia langsung melihat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul sudah tiada. Begitulah kekuatan orang-orang para ahli hadis dalam hafalannya, seakan-akan dia langsung melihat, dia langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingatannya yang begitu kuat. Maka dia mengatakan, saya seperti langsung melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah seorang nabi dari para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menceritakan tentang kejadian para nabi terdahulu yang diberi ujian, cobaan yang ingin Allah Azza wa Jalla mengangkatkan derajat-derajatnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu tugas, tanggung jawab kepada para nabi, yaitu dengan risalah, dengan dikirimnya wahyu. Dan Allah lebih mengetahui kepada siapa Allah tersebut memberikan tanggung jawab atau wahyu tersebut, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana saja dia menginginkan wahyunya tersebut diutus. Maka Allah tahu, dialah
orang yang ahli dalam bidang tersebut, ahli dalam bidang dakwah, ahli dalam mengemban amanah tugas berat para kenabian, dan ahli dalam memerintahkan kebaikan dan juga melarang keburukan. Dan para rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu juga disiksa oleh kaum-kaumnya dari segi perbuatan dan juga perkataan. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah dulu dakwah di negeri Taif, dan Nabi SAW dilempari oleh batu. Tidak ada yang menerima dakwah Nabi SAW. Begitu beratlah cobaan-cobaan para nabi terdahulu. Kemudian ada juga sampai dibunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan ujian dan cobaan ini telah seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Allah Azza wa Jalla berkata, sungguh rasul-rasul sebelum kalian itu telah diuji dan didustakan, maka mereka kemudian bersabar atas apa-apa yang didustakan kepada mereka, dan juga siksaan-siksaan terhadap mereka sampai datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sampai datang dan jelas kebenaran akan kebatilan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang salah seorang nabi yang dia dipukuli atau dianiaya oleh kaumnya. Kemudian nabi tersebut tidak berdoa, tidak melaknat orang tersebut, akan tetapi nabi tersebut mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla akan kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya tersebut tidak mengetahui, karena kaumnya tersebut tidak tahu akan tauhid, akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari sinilah dapat diambil faedah bahwasanya kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla jangan langsung menghukumi kepada orang sesuatu apapun. Misalkan dia tidak mengetahui dengan suatu perkara mabuk, itu haram, itu adalah tidak baik, akan tetapi kita menghukumi sesuai dengan pengetahuannya. Apabila orang tersebut tahu maka dihukum, apabila tidak tahu maka jangan kita langsung hukum. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah termasuk dari akhlak-akhlak para nabi itu adalah melawan orang-orang yang jahal, orang-orang yang tidak tahu akan ilmu, dengan memaafkan, tidak langsung menghukum. Kemudian juga memintakan kepada Allah Azza wa Jalla ampunan. Kemudian dari faedah yang kedua adalah tidak bersegera untuk mengadab atau menyiksa orang yang tidak mengetahui akan suatu hal. Maka berdakwahlah dengan hikmah dan mau'idhah dan hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat, penuh nasihat, dan dengan hikmah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.